Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, NIM 2016050035, Prodi Perbankan Syariah di UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di perbankan syariah. Sebelum kita membahas mengenai kegiatan-kegiatan pada bank syariah, kita harus mengerti apa itu bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakninya beroperasi dengan cara yang mengacu pada Al-Quran dan hadis, khususnya menyangkut pada bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam dan berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di perbankan syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana atau disebut dengan funding. Yang kedua ada penyaluran dana atau disebut dengan lending. Dan yang ketiga jasa atau disebut dengan service. Yang pertama penghimpunan dana atau funding terbagi atas dua, ada yang berupa simpanan dan ada yang berupa investasi. Yang simpanan ini menggunakan akad wadiah atau akad titipan, yang mana akad penitipan barang atau uang dengan pihak penerima titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan ketika nasabah menghendakinya. Contohnya pada produk giro dan tabungan. Lalu pada investasi menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, yang mana akad kerjasama antara pemilik modal atau disebut dengan sahibul mal dengan pengusaha atau yang disebut dengan mudarib. Pemilik modal menyerahkan modal kepada mudarib untuk diproduktif. Contohnya pada produk tabungan dan deposito. Lalu pada penyaluran dana atau lending terbagi atas tiga, yaitu jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Pada jual beli, yang pertama akad yang digunakan adalah akad murabahah, yang mana akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan, atau jual beli margin, contohnya beli mobil. Lalu yang kedua, akad yang digunakan adalah akad salam, atau disebut dengan jual beli pesanan. Pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian barang diserahkan kemudian waktu. Yang ketiga, akad istisna, yang mana meminta dibuatkan sesuatu, yakni akad yang mengandung tuntunan agar sani atau produsen membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Lalu pada bagi hasil, akad yang pertama akad yang digunakan adalah akad musyarakah atau syirkah, akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contohnya dalam pembelian ruko. Yang kedua, akad yang digunakan adalah akad mudharabah, akad kerjasama pemilik modal dan pengusaha untuk diproduktif dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Lalu pada sewa menyewa, akad yang digunakan yang pertama adalah akad ijarah, bentuk aktivitas yang dibutuhkan manusia karena manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Contohnya dalam menyewa ruko dan membayar utang sekolah. Lalu akad yang kedua adalah akad ijarah mutahiyah bitamlik atau disebut dengan IMBT. Pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa atau mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa akad. Lalu pada kegiatan jasa, yang pertama menggunakan akad wakalah, yaitu penyerahan kekuasaan di mana pada akadnya orang lain sebagai gantinya untuk bertindak, contohnya clearing, inkaso, dan transfer. Yang kedua, akad kafalah, yaitu jaminan atau beban atau tanggungan yang diberikan penanggung atau yang disebut dengan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya, atau makful, contohnya bank garansi. Yang ketiga, saf atau perjanjian jual beli falas, perjanjian jual beli valuta asing. Dan yang keempat, rahan, perjanjian utang piutang.
dengan menahan barang sebagai jaminan hutang, contohnya gadai. Lalu ada akad hawalah atau bisa disebut dengan hiwalah, yaitu utang dari orang yang berutang dialihkan ke orang lain untuk menanggungnya dan wajib dilakukan untuk membayarnya, contohnya anjak piutang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.